Nomor 22, kerja paksa yang diterapkan oleh Jepang kepada rakyat Indonesia yang menyebabkan banyak korban jiwa adalah A. Romusa, B. Rodi, C. Tanam paksa, D. Kerja rodi. Jawabannya adalah A, anak-anak, Romusa. Jadi Romusa ini diterapkan Jepang terhadap rakyat Indonesia untuk membangun proyek-proyek militer mereka. Sedangkan kerja rodi itu adalah kerja paksa di masa Belanda, ya. Nomor 23, peristiwa pengamanan Soekarno dan Hatta oleh golongan muda keluar kota menjelang proklamasi disebut titik-titik. A. Perjanjian Linggarjati, B. Pertempuran Surabaya, C. Peristiwa Rengas Dengklok, D. Peristiwa Bandung Lautan Api. Jawabannya adalah C, anak-anak, peristiwa Rengas Dengklok. Jadi ini adalah peristiwa penculikan singkat yang dilakukan oleh golongan muda pada tanggal 16 Agustus 1945, yaitu untuk menjauhkan Soekarno-Hatta dari pengaruh Jepang dan segera mendesak untuk memproklamasikan kemerdekaan. Lanjut, nomor 24, tokoh yang dikenal sebagai Bapak Proklamasi bersama dengan Muhammad Hatta dan membacakan teks proklamasi adalah titik-titik. A. Sultan Syahrir, B. Ahmad Subarjo, C. Soekarno, D. Tan Malaka. Jawabannya adalah sudah jelas ya anak-anak, C. Soekarno. Lanjut, nomor 25, tokoh pahlawan di Sumatera Barat yang memimpin perang Padri melawan Belanda adalah titik-titik. A. Sultan Hasanuddin, B. Teku Umar, C. Tuanku Imam Bonjol, D. Patimura. Jawabannya C, anak-anak, Tuanku Imam Bonjol. Jadi ini pemimpin utama dari kaum Padri yang berperang melawan Belanda, ya, di Sumatera Barat atau Minangkabau. Lanjut, nomor 26, tujuan utama dari kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara pada awalnya adalah titik-titik. A. Mencari budak, B. Menyebarkan teknologi, C. Mencari rempah-rempah, D. Membangun infrastruktur. Jawabannya adalah C, anak-anak, sudah jelas ya, mencari rempah-rempah. Lanjut, nomor 27, latar belakang terjadinya Perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro adalah A. Belanda ingin menguasai Madura, B. Pemasangan patok di tanah milik Diponegoro, C. Adanya politik etis, D. Penangkapan para ulama. Jawabannya adalah B, anak-anak, pemasangan patok di tanah milik Diponegoro. Tanpa izin mereka melakukannya, ya, untuk pembangunan jalan. Nomor 28, sidang pertama BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada tanggal A. 7 Agustus 1945, B. 17 Agustus 1945, C. 1 Juni 1945, D. 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945. Jawabannya adalah D, anak-anak, 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945, di mana pada hari berakhir itu Soekarno sempat menyampaikan pidato tentang Pancasila sebagai dasar negara. Lanjut, nomor 29, teks proklamasi kemerdekaan Indonesia diketik ulang oleh A. Sayuti Malik, B. Soekarno, C. Latif Hindraningrat, D. Sultan Syahrir. Jawabannya adalah anak-anak, Sayuti Malik. Nomor 30, perlawanan yang bersifat kedaerahan sebelum masa pergerakan nasional cenderung mudah dipatahkan oleh penjajah karena A. Kekurangan senjata, B. Tidak adanya persatuan dan terpisah-pisah, C. Tokoh pemimpin yang kurang berani, D. Bantuan dari negara lain. Jawabannya adalah B, anak-anak, tidak adanya persatuan dan terpisah-pisah, sehingga mudah sekali untuk diadu domba dan juga dipatahkan oleh penjajah yang menerapkan politik David Attenborough atau pecah belah dan menguasai. Oke, kita lanjut ke soal bab 3 tentang plesir keliling dunia, anak-anak. Nomor 31, benua yang memiliki luas wilayah terbesar
dan sekaligus jumlah penduduk terbanyak di dunia adalah benua A. Afrika, B. Amerika, C. Eropa, D. Asia. Jawabannya adalah D. Anak-anak, Asia. Jadi Asia itu adalah benua terbesar di dunia, hampir 30% daratan ya, dan merupakan rumah bagi mayoritas penduduk dunia anak-anak. Nomor 32, benua yang seluruh wilayahnya berada di belahan bumi selatan dan terkenal dengan hewan khas kanguru adalah A. Benua Afrika, B. Benua Antartika, C. Benua Amerika, D. Benua Australia. Jawabannya sudah jelas ya, D. Australia. Jadi Australia itu adalah satu-satunya benua yang seluruh wilayah daratannya itu berada di belahan bumi selatan anak-anak, dan terkenal dengan kanguru dan juga satu lagi koala. Lanjut nomor 33, benua yang secara geografis menyatu dengan benua Asia dan sering disebut Eurasia adalah benua A. Afrika, B. Amerika, C. Australia, D. Eropa. Jawabannya adalah D. Eropa. Nah, jadi secara geologis dan geografis benua Eropa dan Asia itu adalah satu daratan besar yang sering disebut Eurasia. Nah, ini hanya dipisahkan oleh pegunungan Ural dan Laut Kaspia anak-anak. Lanjut nomor 34, benua yang dikenal sebagai benua hitam dan banyak negaranya dikategorikan sebagai negara miskin adalah A. Benua Asia, B. Benua Afrika, C. Benua Amerika, D. Benua Eropa. Jawabannya adalah iya, benar sekali anak-anak, B. Benua Afrika. Jadi benua Afrika itu dijuluki benua hitam atau Black Continent karena mayoritas penduduknya itu berkulit hitam dan memiliki masalah kemiskinan dan kelaparan di banyak negaranya anak-anak. Nomor 35, benua yang merupakan daratan es abadi, tidak dihuni serta secara permanen oleh manusia dan menjadi lokasi penelitian adalah benua A. Benua Eropa, B. Benua Amerika, C. Benua Antartika, D. Benua Australia. Jawabannya apa anak-anak? Iya, benar sekali, jawabannya C. Benua Antartika. Lanjut nomor 36, sungai terpanjang di dunia yaitu Sungai Nil berada di benua A. Asia, B. Amerika, C. Afrika, D. Eropa. Jawabannya adalah C. Anak-anak, Afrika. Jadi Sungai Nil itu dikenal sebagai sungai terpanjang di dunia yang mengalir melalui beberapa negara anak-anak di benua Afrika dan bermuara di Laut Mediterania. Lanjut nomor 37, karakteristik geografis negara di Eropa seperti Belanda yang memiliki banyak kincir angin dan tanah datar dimanfaatkan untuk titik-titik. A. Tempat wisata pegunungan, B. Pertanian dan pengelolaan air, C. Pertambangan batu bara, D. Peternakan unta. Jawabannya sudah jelas ya anak-anak untuk B. Pertanian dan pengelolaan air. Lanjut nomor 38, negara di benua Asia yang terkenal dengan pembangunan gedung-gedung pencakar langit dan sangat maju dan berlokasi di semenanjung adalah A. Jepang, B. Korea Selatan, C. Singapura, D. Tiongkok. Jawabannya adalah C. Anak-anak, Singapura ya. Jadi Singapura ini adalah negara kepulauan atau semenanjung kecil di Asia Tenggara, tapi sangat maju anak-anak dan terkenal dengan arsitektur modern dan gedung-gedung pencakar langit yang ikonik. Lanjut nomor 39, perbedaan geografis berupa iklim yang ekstrim atau dingin di wilayah Skandinavia atau Eropa Utara mempengaruhi mata pencarian penduduknya dalam bidang A. Perkebunan kelapa sawit, B. Perikanan dan industri pengolahan kayu, C. Pertambangan batu bara, D. Perdagangan rempah-rempah. Jawabannya adalah B. Anak-anak, perikanan dan industri pengolahan kayu. Lanjut nomor 40, pembagian benua Amerika menjadi Amerika Utara, Tengah dan Selatan didasarkan pada A.
perbedaan budaya. B. Perbedaan iklim. C. Letak geografis dan pembagian wilayah. D. Perbedaan bahasa. Jawabannya adalah C. Letak geografis dan pembagian wilayah. Kita lanjut ke soal bab 4, Indonesia dan masyarakat dunia. Nomor 41, proses masuknya suatu negara ke dalam ruang lingkup atau skala internasional disebut A. Regionalisasi, B. Globalisasi, C. Westernisasi, D. Internasionalisasi. Jawabannya adalah D. Anak-anak internasionalisasi. Jadi internasionalisasi itu proses ketika suatu kegiatan, produk atau layanan dilakukan itu masuk ke dalam skala ruang lingkup internasional atau antar negara. Sedangkan globalisasi itu adalah perkembangan yang lebih luas mencakup ekonomi, budaya, teknologi ya. Nomor 42, Indonesia perlu menjalin hubungan dan kerjasama dengan negara lain karena A. Indonesia ingin menjadi negara terkuat. B. Setiap negara perlu saling memenuhi kebutuhannya. C. Indonesia ingin menguasai negara lain. D. Indonesia tidak memiliki sumber daya alam. Jawabannya adalah B. Anak-anak, setiap negara itu perlu saling memenuhi kebutuhannya. Lanjut, nomor 43, bentuk kerjasama antar negara di bidang ekonomi adalah A. Pertukaran pelajar, B. Kerjasama militer, C. Impor dan ekspor, D. Diplomasi politik. Jawabannya apa anak-anak? Ya, kalian cerdas. Jawabannya C. Impor dan ekspor ya. Ini di bidang ekonomi. Kalau pertukaran pelajar itu di bidang ilmu pengetahuan. Kerjasama militer itu di bidang politik ya. Lanjut, nomor 44. Organisasi yang didirikan oleh Indonesia bersama 4 negara lain di Asia Tenggara pada tahun 1967 untuk meningkatkan kerjasama kawasan adalah A. PBB, B. OKI, C. ASEAN, D. APEC. Jawabannya adalah C. Anak-anak ASEAN. Jadi ASEAN ini didirikan pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 oleh 5 negara, diantaranya Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Nomor 45, salah satu warisan budaya Indonesia yang diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia dan berupa kain tradisional adalah A. Keris, B. Reog Ponorogo, C. Batik, D. Candi Borobudur. Sudah jelas ya jawabannya C. Batik. Nomor 46, dampak negatif dari globalisasi di bidang budaya yang dapat melunturkan nilai luhur bangsa adalah A. Meningkatnya toleransi, B. Pertukaran teknologi, C. Munculnya sifat individualistis, D. Peningkatan ekspor. Anak-anak perlu ingat dampak negatif itu berarti dampak yang buruk. Jawabannya C. Munculnya sifat individual ya. Nah, jadi globalisasi ini membawa budaya dari luar dan menekankan individualisme. 47, perdagangan internasional di mana suatu negara menjual barangnya ke negara lain disebut A. Impor, B. Ekspor, D. C. Investasi, D. Globalisasi. Jawabannya adalah B. Ekspor ya anak-anak. Kalau menjual ke negara lain itu ekspor, kalau beli dari negara lain itu impor. Nomor 48, selain batik, warisan budaya Indonesia yang diakui UNESCO dan merupakan seni pertunjukan boneka wayang adalah A. Tari Saman, B. Wayang, C. Angklung, D. Pencaksilat. Jawabannya adalah B. Wayang. Nomor 49, salah satu tujuan dari didirikannya PBB adalah A. Membentuk blok militer, B. Mengatur perdagangan bebas, C. Menjaga perdamaian dan keamanan dunia, D. Menguasai negara-negara berkembang. Jawabannya adalah C. Anak-anak menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Selain itu juga memajukan hubungan antar negara dan mempromosikan HAM atau hak asasi manusia. Ya, lanjut yang terakhir, nomor 50. Indonesia aktif dalam kerjasama bilateral
yaitu kerjasama yang melibatkan A. banyak negara, B. satu kawasan, C. dua negara, D. satu benua. Jawabannya adalah C. anak-anak dua negara. Kalau bilateral itu dua negara, kalau multilateral itu adalah banyak negara. Sedangkan kalau di kawasan yang sama seperti ASEAN itu adalah kerjasama regional.